kita akan kupas dan kita akan kaji babun fil mujahadah. Bab ini menerangkan pentingnya hidup ini memiliki sikap mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya jahada yujahidu mujahadah. Artinya bersungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang hidupnya sukses kuncinya adalah bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin sukses di dunia, tentunya kita bersungguh-sungguh nyari ilmu dunia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses di dunia, hendaknya dia harus menguasai ilmu dunia. Termasuk teknologi dan ilmu-ilmu sains dan sebagainya. Itu kuncinya. Kalau pengen sukses di dunia, harus kita menguasai ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, tentunya yang lebih dari itu kita harus menguasai ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita kelak nanti pada yaumil kiamah. Man aradal akhirah. Siapa yang ingin menghendaki hidupnya bahagia di negeri akhirat, maka hendaknya orang itu memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu akhirat. Jamaah yang berbahagia, di dalam kitab ini Imam Syekh An-Nawawi mengutip firman Allah di dalam surat Al-9 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita memiliki sikap dan hidup mujahadah. Orang yang hidupnya memiliki sikap mujahadah, orang itu akan diberikan jalan dan orang itu akan diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Bahkan Allah sangat suka, Allah sangat senang kepada orang-orang yang hidupnya memiliki sikap mujahadah. Termasuk kita, luangkan waktu kita malam ini di tengah banyaknya kesibukan yang mungkin kita kerjakan, namun kita putus kesibukan itu untuk mencari bekal kita di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Karena itu kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang hidupnya memiliki sikap mujahadah, sikap tekun, sikap rajin, sikap sungguh-sungguh, sikap kerja keras. Itu maknanya. Apa kata Allah? Tentunya sikap sungguh-sungguh, sikap kerja keras, sikap mujahadah itu pina di jalan Allah. Artinya limardatillah, untuk selalu mencari ridho Allah. Jangan sampai kita di dunia cuman kerjanya ngurusin dunia. Ya. Dapat dia dunia, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala. Baik-baik. Jangan sampai urusan dunia getol banget kita. Tapi ketika urusan yang berkaitan dengan akhirat, ngaji misalnya, itu rada-rada males. Baik-baik. Banyak aja alasannya dia. Pak, kemarin ngapa nggak ngaji di masjid? Kan udah tahu Pak jadwalnya. Malam Jumat ada Kiai Sofwan Nizomi, ya, bener nggak? Malam Sabtu ada saya, besok Ustadz apa tadi hari Jumat biasanya Ustadz Jawawi, ya, Lutfi Jawawi, banyak situ. Kemudian hari Sabtu, Ahad, subuh,
Malam Senin ada tahsin. Itu nggak pernah dia hiraukan. Padahal kadang-kadang kita lihat rumahnya deket sama masjid. Tapi kagak pernah nongol di masjid. Ada kira-kira begitu, Pak? Woi, ada nggak? Ada nggak? Boleh Bapak potret aja tuh orang tuh. Suruh Ustadz Aulia. Ini orang apa males banget nih ngaji nih. Ya, males banget tuh orang ngaji nih. Kalau dunia, dagang, kagak pernah stop. Ada kira-kira model begitu, Pak? Woi, ada nggak? Lu liatin nanti di akhirat. Orang-orang yang bakal rugi. Na'udzubillah min dzalik. Kita pernah mendengar satu nasihat menantunya Rasulullah. Siapa menantunya Rasulullah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang nikah dengan Fatimah Zahra, Ummul Mukminin. Di mana Sayyidina Ali pernah mengucap, irtahalatid dunya mudbirah. Hei manusia, ketahuilah dunia ini, kata Sayyidina Ali, akan membelakangi kita. Mudbirah. Ya, asal kata dari dabar, dubur. Dubur itu di mana? Di belakang. Dunia ini akan membelakangi kita. Maknanya apa? Dunia akan meninggalkan kita. Baik-baik saudara. Jangan sampai hidup terlena dengan dunia. Lupa dengan urusan akhirat. Kita kerja dari masih muda sampai tua. Cita-citanya pengen punya rumah. Dikasih oleh Allah rumah. Betul nggak? Kita dari muda cita-citanya pengen punya mobil. Dikasih oleh Allah mobil. Betul. Pengen punya kendaraan dikasih. Rumah dikasih. Pengen punya bini. Waktu masih anak muda. Dikasih. Ya. Bini dikasih. Rumah dikasih. Pengen rezeki lancar. Dikasih. Tapi ingat manusia, dunia yang kamu kumpulin bakal kamu tinggal. Sadar apa kagak kamu? Ada kira-kira manusia, kalau sadar mah dia kagak dableng saudara. Ingat sama ngaji. Betul nggak? Ini kan manusia ditutup dari kebenaran. Yang dia pikirin dunia. Dunia itu nggak lama. Dunia itu berasal dari bahasa Arab. Dunia mananya dana. Dana mananya koruba. Hidup di dunia nggak lama. Cuman sebentar. Sahabat nanya sama Nabi. Berapa lama kira-kira manusia hidup di alam dunia ya Rasul? Kagak lebih 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sangat langka saudara. Ada yang 100 tahun. Ya cuman udah loyo lah. Asam urat lah. Ya enggak, bengek, ampeg, pilek, segala macam. Berdiri aja udah geget, betul enggak? Itulah umur manusia. Jangan pernah ketika kita diberikan semangat pada waktu muda, kita banyak mengaji. Bersungguh-sungguhlah. Untuk apa? Untuk menyongsong kehidupan kelak. Mudah-mudahan ini bagian daripada ilmu yang tafa'ubik. Ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali berkata, irtahalatid dunya mudbirah. Manusia, ketahuilah dunia bakal ninggalin kita. Kita mati, ya. Bini kita jadi janda. Kalau bininya masih cakep, masih ada. Yang ngapain, Pak? Yang lamar. Ya, bapak kan udah mati. Gak mungkin, lu kalau gua mati jangan kawin lagi, kagak bisa. Ya enggak? Lu boleh aja hidup semati. Waktu lakinya mati, ada nggak bini ikut ke dalam kubur? Kagak ada. Sebaliknya bapak cinta banget sama bini. Bini dunia pak. Ketika bini mati, bapak ngikutin. Boro-boro, set dah kagak ada. Mana ada laki saking cintanya bininya mati, dikubur bareng-bareng. Itulah dunia saudara. Bapak pengen punya rumah tingkat, apa yang ngutang-ngutang ke bank. Padahal bank itu mengandung riba. Tetap aja dilakonin. Udah rumahnya cakep tingkat. Bapak mati. Dibawa itu rumah cakep. Goodbye rumah. Goodbye anakku sayang. Ya. Ayo.
Ini nasihat Ali, cakep banget. Irtahalati dunya mudbirah, dunia bakal kita tinggalin. Wartahalatil akhirah muqabilatan, dan akhirat bakal kita ketemuin. Akhirat bakal kita jumpain, saudara. Begitu manusia mati ke alam kubur, apakah sebatas itu hidup manusia? Tidak. Ketika manusia mati dalam kubur, berbagai macam pertanyaan munkar dan nakir. Innal qabra awwalu manazil min manadilil akhirah. Kata Nabi, kuburan terminal yang pertama yang kalian akan hadapi wahai manusia. Kalau kalian selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, kalian akan mudah kesananya. Tetapi maaf, kata Nabi, kalau kalian sulit menjawab pertanyaan munkar dan nakir, kesononya makin sulit, makin rumit, saudara. Itulah dunia. Itulah akhirat. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat bakal kita jumpai. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah di dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kata Allah, kami akan ngidupin lagi itu orang yang udah mati, bisa hidup lagi. Di mana? Di alam kubur. Kira-kira Bapak percaya apa kagak? Woi, Bapak percaya enggak? Kalau Bapak nanti mati, masuk lubang kubur, mati di dunia, Pak, rohnya dicabut. Di alam kubur dibangunin. Hei munkar, hei nakir, tuh bangunin tuh orang. Baik ya Allah, kom ya mayit, bangun dia. Ayo, percaya apa kagak, Pak? Ini urusan iman, Pak. Kalau Bapak kagak percaya yang hadir, mendingan Bapak mati duluan. Ayo, inna nahnu nuhyil mauta. Manusia yang mati akan dihidupin. Mau ngapain? Mau ditanya oleh Allah. Makanya kita kudu bersungguh-sungguh hidup di dunia. Nyari apa? Nyari amal. Salah satunya duduk di majlis taklim, ikut sholat berjamaah di masjid, banyakin zikir, banyakin baca Quran. Betul nggak? Banyakin baca sholawat. Kalau kita cinta sama Nabi, beruntunglah orang yang lidahnya dia selalu berzikir sama Allah. Seorang sahabat nanya, ya Rasul, berikan ajaran Islam yang paling top, yang paling unggul. Nabi menjawab, Ratban lisanuka min dzikrillah. Ajaran Islam yang paling unggul apabila lidahmu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung saudara. Ada orang yang baca selawat 1000 satu hari. Enteng saudara. Ada orang yang kagak pernah baca selawat sehari. Nggak pernah dia. Ngaku cinta Nabi. Bahwa kadzab. Cintanya palsu. Sudah diterangin oleh para kiai, para ulama apa? Siapa yang baca selawat 1 kali, Allah ganjar 10 kali. Udah banyak itu. Tapi masih males aja kita baca selawat. Paling tidak kemana bawa tasbih. Mau tidur bawa tasbih. Ketika kita mengorok, selawat kita baca. Supaya hidup kita nanti ketemu sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara yang berbahagia. Sayyidina Ali mengatakan, akhirat bakal kita jumpai. Walikuli wahidatin minhuma banon. Di antara ada 2 manusia, ada yang menjadi pengikut dunia, ada manusia yang sungguh-sungguh hidupnya menjadi pengikut akhirat. Tinggal kita pilih. Kalau Bapak menjadi pengikut dunia, siap-siap akan nyesel. Siap-siap akan celaka. Rumah ditinggal, harta ditinggal. Yang dibawa mati cuman amalan-amalan kita. Jamaah yang berbahagia. Wala takunu min abda'id dunya, kata Sayyidina Ali. Janganlah kamu menjadi hamba-hamba
budak dunia. Kalau jadi hamba-hamba budak dunia, mana sempat duduk di majlis taklim semacam ini. Betul atau tidak? Karena mereka sudah dijadikan budak dunia. Tiada hari tanpa uang. Time is money. Apa artinya? Tiada hari tanpa duit. Udah aja. Tiap hari itu. Ya, muter aja. Sholat Jumat kadang-kadang jam 12. Imam baru baca Alhamdulillah. Dia baru datang. Mari kita sungguh-sungguh. Pas'au ila zikrillah. Kalau kita pengen bersungguh-sungguh, Allah pun akan menilai kita dengan kesungguhan kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Ali, wala takunu abnahad dunya. Fa innal yauma amalun wala hisab. Ingat manusia, di dunia itu tempat kamu bersungguh-sungguh. Apain? Memperbanyak amal. Wala hisab. Di dunia belum ada hisab, Pak. Kapan? Nanti yaumil kiamah. Makanya orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, korupsi, koruptor, berbuat zalim, diantepin nama Allah. Diistidraj oleh Allah. Kadang-kadang kita lihat orang ini malas banget ibadahnya, tapi bisnisnya sukses, rumahnya cakep, di mana-mana punya apartemen. Ada begitu, Pak? Ada nggak, Pak? Hanya dunia yang dikasih. Ya, hanya dunia. Di akhirat gigit jari dia. Nggak dapat apa-apa. Ya. Kita walaupun miskin di dunia, pasti kaya di negeri akhirat. Pilih mana, Pak? Miskin di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Pilih mana? Yang paling cakep. Di dunia kaya, di akhirat kaya. Kaya dengan apa? Bukan harta. Nabi mengatakan laisal gina an kasratil ard. Bukannya kaya itu dengan banyaknya harta, materi, kata Nabi. Walakinnal gina nafs. Yang dikatakan kaya ada Nabi, kata Nabi adalah kaya jiwa, kaya hati. Jauh lebih tinggi nilainya daripada kaya harta dan materi. Kadang-kadang kita datang ke rumah orang kaya, banyak duit. Kita datang dicurigai, ini jangan-jangan orang susah mau minjem duit nih. Ada nggak kira-kira orang kayak Suujon begitu? Ada nggak kira-kira? Woi, ada orang kayak sini begitu modelnya. Ya, lo nggak ingat apa? Bagaimana si Korun, bagaimana si Fir'aun hancur. Sekarang ini orang nggak boleh ngomong sembarangan, Pak. MH Ainun Najib aja ngatain Presiden Fir'aun, Masya Allah, jadi masalah. Berapa? Otoriter jadi masalah. Jadi orang kalau udah kita dunia, kalau bisa bukan 3 periode, sampai hari kiamat, kalau bisa, silakan aja. Dia sendiri sono, kita pada mati semua, kenapa? Jadi presiden tuh, mayat mulu lo jadi presiden. Naudzubillah men. Begitulah orang kalau udah cinta dunia, cinta jabatan, rakus sama dunia, kagak ingat mati. Menghalalkan segala cara. Naudzubillah men. Bye-bye saudara. Inilah gunanya kita hadir ke majlis taklim. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kemudian salah satu contoh, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini bersumber dari Aisyah. Siapa Aisyah, Pak? Anak Abu Bakar. Abu Bakar siapa, Pak? Temannya Nabi. Jadi kemana ajaran Nabi, di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang sangat setia. Waktu Nabi hijrah, Abu Bakar yang nemenin. Waktu Nabi di dalam gua, Abu Bakar yang nemenin. Sampai Abu Bakar digigit kalajengking. Kata Nabi, ya Abu Bakar, lima tabki. Kenapa Anda menangis? Apakah Anda menyesal saya ajak hijrah? Tidak ya Rasul. Apakah Anda berat meninggalkan anak, famili, rumah, kediaman? Tidak ya Rasul. Saya digigit kalajengking. Kalajengking Arab, Pak, gede banget. Emang kalajengking kita kecil. Bujuk itu gede banget. Tenang wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana.
Innallaha ma'ana. Ini Pak, kalau orang udah dekat sama Allah, ludahnya menjadi obat. Kata Nabi, ya Abu Bakar, mana yang kena ini? Mari, ludah Nabi ditempelin ke yang kena kalajengking, sembuh seketika itu. Itu ludah Nabi, Pak, kena dekat sama Allah. Bagaimana ludah Bapak? Baru-baru sembuh Pak, makin bengkak itu orang. Betul apa tidak? Ya Allah, ya Pak. Nabi begitu, kenapa? Nabi mujahadanya betul-betul Pak. Apa kata Aisyah? Di sini diterangkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaqumu minal lail. Itu menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau kita pernah ngaji di pesantren adalah yang menyatakan pekerjaan itu kagak pernah berhenti. Artinya Nabi enggak pernah putus ibadahnya. Karena yakum adalah Rasulullah. Yakum maknanya yakum artinya bangun. Minal lail. Yang dimaksud bangun di waktu malam. Kira-kira Bapak tebak Nabi ngapain bangun tengah malam? Ayo. Ngapain menurut Bapak? Ngapain Pak bangun tengah malam Nabi kira-kira? Qiyamul lail. Nabi itu selalu mendirikan salat malam. Ala ihda asyara rak'atan. Paling minim 11 rakaat. Tapi Nabi saking semangatnya ibadah, setiap pikuli rak'atin mi'ata ayat. Nabi itu kalau berdiri 1 rakaat, suratnya yang dibaca 200 ayat. Masya Allah, 200 ayat Pak. Gimana kalau besok Ustadz Aulia, setiap imam yang jadi di masjid Darul Pala, sholat tarawih 1 rakaat 200 ayat. Gimana kira-kira? Jamaah pada betah pada bubar? Jawab Pak, betah apa bubar? Bubar. Ini orang kita makan pinter banget Pak. Siapa imamnya? Wah, imamnya ini Akimiin. Speednya kendor, gue pindah aja. Lupa. Kalau ada imam yang kendor bacaannya, pindah. Itu jamaah kita pinter banget. Ya. Tapi kalau imamnya cepat, suaranya mantap, wah itu banyak digandrungi oleh jamaah. Ada imam aki-aki, suara sember, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pasti jam 9 seperempat nih. Udah tinggal tuh. Kalau imamnya anak muda, suaranya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mantep. Jamannya penuh, Pak. Begitu Akimiin, ya makin maju jamaahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Aisyah menerangkan bahwa Nabi itu setiap malam qiyamul lail. Hatta tatafattar qadamahu. Saudara-saudara sekalian, Nabi itu kalau sholat malam sampai semalaman suntuk, hatta tatafattar qadamahu. Nabi itu kalau sholat malam saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud, saking lamanya ruku, saking lamanya bacaan-bacaan Al-Quran, sampai dia punya kaki bengkak-bengkak, saking lamanya sujud. Bapak pernah bengkak, Pak? Woi, pernah bengkak nggak? Bapak bengkaknya saking lamanya sujud apa-apa kira-kira? Bapak mah bengkak asam urat. Betul nggak? Nabi bengkak bukan asam urat. Nabi bengkak saking lamanya sujud. Ini bentuk mujahadah Nabi. Bentuk mujahadah kesungguhan Nabi. Sampai segitunya Nabi melakukan sholat sampai bengkak-bengkak. Untuk apa? Di sana dikatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, maka orang itu kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti orang itu akan berikan hidayah, petunjuk ya kepada jalan Allah. Makanya Bapak mungkin dulu masih muda banyak dosa, sekarang tobat Pak. Betul nggak? Lagunya ugal-ugalan masih muda, suka nonton dangdutan, suka nepok pantat sinden, pantat biduan.
Kalau datang ke masjid, tromol masjid ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Kira-kira mana yang dimasukkan tromol masjid? Oh, yang mana? 100.000 mah sayang nih. Buat beli pulsa. 50 jangan, di Samsu 2 bungkus. 20.000, ya jangan ini. Buat beli kompor gas. Akhirnya masuk ke tromol masjid 10.000 kagak. Yang 5.000, akhirnya yang 2.000 lecak. Na'udzubillah min. Coba begitu ada dangdutan. Pak ada dangdutan, nyawer dia sama dangdutan. Padahal kemarin jamaah Masjid Darul Pala habis ngaji gua lihatnya orang. Buset sama dangdutan dia nyawer. Berapa sekali nyawer? Masukin kesiniannya Pak, 100.000. Nggak sayang, kagak. Itulah kata Nabi, al jannah huffat bil makari wan naru huffat bis syahwat. Kalau kita menuju surga banyak rintangannya. Pak, kenapa semalam nggak ngaji di masjid? Aduh Pak Ustadz, saya lagi pilek, lagi demam. Tuh. Besok malam minggu Pak, di sono di Gang Beceng. Ada dangdutan Pak. Oh semangat saya Pak. Itulah godaan kita saudara. Mudah-mudahan dengan ngaji, ayo kita tabrak yang namanya nafsu. Kita singkirkan nafsu. Apalagi kita bentar lagi bakal mati semua. Betul apa tidak? Kita jangan terlena dengan kehidupan dunia. Enggak lama. Yang bakal dibawa ke dunia adalah amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Nabi itu melakukan sholat malam hatta tatapatar qodamah, sampai dia punya kakinya bengkak-bengkak. Fakultu lahu. Lalu Aisyah berkata kepada Nabi, lima tasnau hadza ya Rasulullah. Istrinya nanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ibadah sampai semalaman suntuk, sampai bengkak-bengkak? Padahal bukankah Anda, kata Aisyah, wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa engkau ya Rasul udah diampuni oleh Allah dari dulu sampai akhir? Karena itu Nabi mendapat julukan maksum dari dosa. Apa itu maksum? Nabi kagak pernah berbuat dosa. Sejak lahir, dewasa, anak muda, baligh, orang tua, sampai mati. Nabi kagak pernah berbuat dosa. Itulah Nabi. Padahal Nabi kagak punya dosa. Begitu semalaman suntuk, dia tahajud sama Allah. Padahal Nabi udah diberikan kunci surga. Begitu hebatnya, begitu sungguh-sungguhnya Nabi. Gimana seandainya Bapak posisinya kayak Nabi? Bapak udah dikasih kunci surga. Bapak seolah-olah udah diampuni dosanya. Pak, nggak sembahyang. Apain sembahyang? Gua udah punya kunci surga. Apaan? Ya Allah, Pak. Nabi udah maksum, begitu hebatnya, begitu sungguh-sungguhnya. Kenapa? Kata Nabi, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku mengerjakan ini tidak lain, kata Nabi, ingin menjadi abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Amin ya Rabbal. Ada dua kenikmatan yang banyak dilupain oleh manusia. Kata Nabi, nikmatani magbunun bihima kasirum minan nas. Ini Nabi yang kata ini. Ini Nabi yang berkata di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi dua kenikmatan ini banyak dilupain oleh manusia. Ada berapa Pak? Dua kenikmatan. Nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas. Banyak manusia lalai, padahal Allah kasih dua kenikmatan. Ada berapa? Dua. Yang pertama as-sihhah. Apa yang pertama? Kita diberikan sehat. Sehat itu dari mana datangnya? Jawab. Dari Allah, bukan dari dokter. Jangan salah persepsi, saudara. Tauhidnya kemana itu orang?
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sembuh sama dokter. Nah, ini orang imannya nggak mantep, saudara. Ingat, dokter cuman wasilah. Kata dokter, saya periksa kamu punya penyakit ini. Aspirin, orang dulu. Bodrek, orang dulu. Betul nggak Pak? Minum 1 kali, insya Allah kepala kamu sembuh. Tapi ingat, yang nyembuhin siapa? Dokter apa Allah? Allah. Yang ngasih sehat Allah. Makanya dulu Pak, ada orang kita tuh. Orang kampung. Buta huruf. Pendidikannya SD. Tapi begitu yakin sama Allah. Apa dia bilang? Segala sesuatu Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang nyembuhin. Maka aku sehat. Sehat dari Allah. Maka itu orang dulu Pak. Zaman-zaman bahola itu. Engkong-kong kita mungkin. Dia itu kadang-kadang cuman percaya dengan aspirin. Cap bintang 7. Ada nggak dia itu? Rokoknya Jinggo. Bener nggak Pak? Dia ngelepus enak banget. Kok ngapain? Gue lagi ngelepus rokok Jinggo. Ngopi sama ikan pala japuh Pak. Pala japuh buat ngopi. Bayangin aja sama singkong rebus. Tapi hidupnya happy Pak. Ketika dia sakit. Ternyata dia minum aspirin. Kong sakit apa? Mules-mules. Minum aspirin. Sembuh Pak. Mules-mules. Bayangkan. Mules-mules minum aspirin. Sembuh Pak. Satu ketika dia sakit kepala. Minum aspirin. Sembuh. Berak moncrot. Aspirin. Sembuh Pak. Apa hubungannya aspirin dengan berak moncrot? Kenapa? Dia yakin dengan berbagai macam ayat Allah. Di sini dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau hidup punya keyakinan, apapun mudah bagi Allah. Amin ya Rabbal. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya bisa hadir ke majelis ilmu. Amin. Mudahkan lisan saya untuk selalu berzikir, berselawat, membaca Quran ya Allah. Insya Allah Allah mudahin. Jangan ente, kapan Pak baca Quran? Ini Pak Ustadz, saya lagi nungguin bulan Ramadan. Pak Ul, Ramadan masih lama. Emang apa nanti saya? Ramadan saya hatamkan Al-Quran. Kata Nabi, janganlah kamu seperti si Fulan yang ibadahnya rajin menjadi sohimun pi Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, Quran kagak pernah dibaca sampai 11 bulan lagi baru dia kenal Al-Quran. Na'udzubillah men. Jadi Nabi bentuk sungguh-sungguhnya adalah melakukan sholat tahajud, sholatul lail. Mudah-mudahan kita dengan kajian ini bisa mengikuti cara Nabi, cara orang soleh. Kalau pengen kita bakal masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Masih ada waktu Ustaz? 30? Wah, masih banyak sebetulnya. Ya, yang terakhir ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi. Di sana dikatakan bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Hadis ini hadis qudsi. Di bawah kedudukannya Al-Qur'an. Idza taqarrabal 'abdu ilayya. Apabila seorang hamba dekat sama Allah, sibron. Sibron itu sejengkal. Kalau ada seorang hamba dekat sama aku, sibron kata Allah, taqarrabtu ilayhi zira'an. Maka aku dekatkan hamba itu. Zero. Nih, zero. Ya, tadi kan segini, Pak. Kalau kita dekat sama Allah, cuman sejengkal. Allah lebih jauh mendekatkan kita sampai ziroan. Satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya ziroan. Kalau ada seorang hamba dalam ibadahnya mantap sampai 1 ziro. Kemudian kata Allah, taqarrabtu ba'an. Maka aku lebihkan orang itu ibadahnya yaitu sedepak. Jadi ada sehasta, sejiro, sedepak. Sedepak itu semeter. Waduh. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Ya. Kemudian wa idza atani yamshi ataituhu arwalatan. Ketika ada seorang hamba memburu sholat berjamaah, lalu dia ketinggalan daripada imam menjadi masbuk, maka dia dicatat
dari awal seperti sholat berjamaah bersama imam. Begitulah keuntungan kita yang aktif sholat berjamaah. Walaupun tuh orang sakit ada di rumah, ketika dia sakit tetap sholatnya dianggap sholat berjamaah. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Makanya besok Bapak sakit aja dah. Ya, sakit aja dianggap sholat berjamaah. Ya Pak. Nah, mudah-mudahan Pak, kajian ini bermanfaat buat kita semua. Untuk mengeces iman kita, amin. Untuk memberikan motivasi agar kita selalu mujahadah dalam urusan ibadah, dalam rangka menyongsong kehidupan di akhirat. Di mana Allah berfirman, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya anak kita, harta kita, rumah kita, semuanya gak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang selalu sujud dan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.